Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nurjayani dengan NIM D1B1200076 dari kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Di sini saya akan membahas tentang metode analisis gravimetri, trimetri, dan kolometri untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Ya, langsung saja. Analisis gravimetri adalah proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau suatu senyawa tertentu. Berat unsur dihitung berdasarkan rumus senyawa atau berat atom unsur-unsur yang menyusunnya. Pemisahan unsur-unsur atau senyawa yang dikandung dilakukan dengan beberapa cara seperti metode pengendapan, metode penguapan, atau berbagai metode lainnya. Berikut metode analisis gravimetri, yaitu gravimetri curah hujan. Agar analisis gravimetri bermanfaat, kondisi tertentu harus dipenuhi, yaitu ion yang diinginkan harus mengendap sepenuhnya dari solusi dan endapan harus berupa senyawa murni. Yang kedua yaitu elektrogravimetri. Dalam elektrogravimetri, zat yang dicari disimpan pada elektrod dan kemudian ditimbang. Yang ketiga yaitu gravimetri volatilisasi dan termogravimetri. Dalam teknik ini, senyawa dalam campuran terpisah dengan pemanasannya untuk menguraikan spesimen secara kimia. Sedangkan termogravimetri yaitu perubahan massa zat berbagai fungsi suhu diperiksa. Contohnya sederhana saja dari ini adalah metode gravimetri untuk menentukan kelembapan. Yang ketiga yaitu titrimetri gravimetri, yaitu analisis kimia yang ditujukan untuk mengetahui kadar suatu zat dalam sampel dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Yang terakhir yaitu gravimetri partikulat. Mengapa kita harus menggunakan analisis gravimetri? Jawabannya yaitu singkat saja, karena salah satu kelebihan menggunakan metode gravimetri yaitu tidak membutuhkan zat pembanding dan cara analisis paling sederhana dibandingkan dengan cara analisis lainnya. Faktor penting untuk analisis gravimetri yaitu nukleasi, pertumbuhan partikel, suspensi koloid, koagulasi, aglomerasi, peptisasi, kopresipitasi, dan pencernaan. Selanjutnya, prosedur operasi standar karbon organik tanah, metode Walkey, metode titrasi, dan kolorimetri. Karbon sebagai bahan organik tanah mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik tanah mengacu pada semua bahan organik yang terurai, terdekomposisi sebagian, dan tidak terurai yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Karbon organik tanah berkontribusi pada kapasitas tukar kation. Situs pertukaran kation ini penting untuk retensi nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Karbon organik tanah sering juga menyediakan tempat pengikatan untuk banyak bahan kimia organik antropogenik sehingga minimalkan pencucian bahan kimia berbahan melalui profil tanah atau membuatnya kurang tersedia secara hayati. Yang mengurangi toksisitas. Peningkatan karbon organik tanah meningkatkan biomasa dan keanekaragaman biota tanah. Karena komunitas mikroba tanah mendorong banyak transformasi hara dalam tanah, ketersediaan hara tanaman sering ditingkatkan dengan peningkatan biomasa mikroba dan aktivitas mikroba tanah. Selanjutnya, prosedur kolorimetri manual untuk pengukuran amonium nitrogen dalam tanah dan tanaman. Prosedur didasarkan pada reaksi warna antara NH4+ dan campuran basa lemah
Na salisilat dan sumber klorin dengan adanya Na nitroprusid. Pemindaian panjang gelombang menunjukkan puncak yang terdefinisi dengan sangat baik untuk penentuan pada 650 nm. Pemindaian waktu menunjukkan bahwa perkembangan pada suhu pada warna dalam prosedur manual berlangsung cepat, 12 hingga 40 menit tergantung pada suhu, dan bahwa perkembangan warna tetap stabil setidaknya selama 120 menit. Analisis regresi hasil dari 18 tanah dan 20 penentuan sampel jaringan tanaman dengan distilasi titrasi dan metode yang diusulkan menunjukkan perolehan NH4N 99% atau lebih tinggi. Prosedur kolorimetri yang diusulkan adalah adaptasi manual dari prosedur otomatis yang dijelaskan oleh Wall et al. Metode ini didasarkan pada reaksi warna antara amonium dan basa lemah campuran Na salisilat dan sumber klorin, misalnya Na hipoklorit atau dikloroisocyanurat. Tingkat dan intensitas warna hijau yang terbentuk sangat ditingkatkan dengan penggunaan Na nitroprusid. Selanjutnya itu metode kolometri untuk perkembangan penentuan kalium dan aplikasinya pada analisis ekstrak tanah. Prosedur kolometri dijelaskan untuk penentuan jumlah mal kalium jiwa diekstraksi dengan reagen ekstraksi Bray, dan kalium yang diendapkan melibatkan diazotisasi asam sulfanilat menggunakan gugus nitrita dari endapan kobaltinitrit, dan selanjutnya digabungkan dengan dimetilanilin untuk menghasilkan jingga metil. Warna diukur dengan absorptiometer speaker. Metode ini berlaku untuk penentuan rutin kalium dalam ekstrak soil. Metode kolometri didasarkan pada penentuan kobalt atau nitrit dari endapan. Selanjutnya yaitu penentuan kolorimetri fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam askorbat. Jackson merekomendasikan 4 metode P agar sesuai dengan analisis tanah dan tanaman yang berbeda. Pilihan metode tergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanaman atau ekstrak tumbuhan. Murphy dan Riley mengusulkan prosedur asam askorbat untuk penentuan P dalam air. Prosedur asam askorbat telah direkomendasikan untuk ekstrak tanah bikarbonat total P dalam tanah. Metode kolorimetri untuk penentuan fosfor dijelaskan yang dapat dengan mudah digunakan untuk semua prosedur analisis tanah dan tanaman yang umum digunakan. Metode ini tidak terpengaruh oleh variasi moderat dalam keasaman, suhu, waktu, dan reagen pereduksi. Ini mentolerir banyak ion pengganggu yang ditemukan di tanah dan ekstrak tumbuhan, termaksud Fe hingga 800 ppm. Metode yang diusulkan ditemukan paling tepat bila dibandingkan dengan prosedur kolorimetri lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.